95. Mikhail Gorbachev 1931 sampai sekarang. Peristiwa politik terpenting selama 50 tahun terakhir adalah pecahnya Uni Soviet dan kejatuhan komunis. Pergerakan itu yang selama berabad-abad mengancam akan menguasai seluruh dunia, berkurang dengan kecepatan yang mengejutkan, dan kini sepertinya akan tinggal sejarah. Satu pria yang berdiri teguh sebagai sosok pusat dalam kemunduran dan kejatuhan itu adalah Mikhail Gorbachev, pria yang mengepalai USSR selama 6 tahun terakhir keberadaannya 1985 sampai 1991. Gorbachev dilahirkan pada 1931 di sebuah desa bernama Privolnoy di daerah Stavropol, selatan Rusia. Masa kanak-kanaknya bertepatan dengan periode paling brutal atas kebrutalan Joseph Stalin, salah satu tirani paling berdarah dalam sejarah. Tentu saja, kakek Mikhail sendiri, Andrei, menghabiskan 9 tahun dalam kamp penjara Stalin dan baru dibebaskan tahun 1941. Hanya beberapa bulan sebelum Jerman menginvasi Rusia. Mikhail sendiri masih terlalu muda untuk mengabdi saat Perang Dunia II pecah. Tetapi ayahnya ikut sebagai prajurit, kakak lelaki tertuanya tewas saat perang, dan Privolnoy dikuasai Jerman 8 bulan. Namun tak satu pun dari peristiwa ini yang menghambat karir Gorbachev. Dia meraih nilai-nilai sempurna di sekolah, bergabung Komsomol, Liga Pemuda Komunis, ketika berusia 15 tahun, dan kemudian bekerja selama 4 tahun sebagai operator pada sebuah persatuan permanen. Dia memasuki Moscow State University pada 1950, mempelajari hukum, dan lulus tahun 1955. Pada 1952, dia bergabung dengan Partai Komunis, dan di sanalah dia bertemu calon istrinya, Raisa Maksimovna Titorenko. Mereka kemudian menikah segera sebelum kelulusan Mikhail dan memiliki satu putri, Irina. Setelah meraih gelar sarjana hukum, Gorbachev kembali ke Stavropol dan memulai prestasinya lewat birokrasi partai. Pada 1970 dia menjadi sekretaris utama komite partai regional, dan setahun kemudian dia ditunjuk sebagai pengurus komite pusat Partai Komunis. Dia meraih promosi besar tahun 1978 ketika dia pindah ke Moskow untuk menjabat sebagai sekretaris komite pusat untuk urusan agrikultur. Tahun 1979, Gorbachev menjadi calon anggota Politburo yang sebenarnya merupakan badan pengatur Uni Soviet, dan pada 1980 dia menjadi anggota penuh. Semua promosi ini terjadi selama periode 1964 sampai 1982, ketika Leonid Brezhnev memimpin Uni Soviet. Kematian Brezhnev kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan berani Andropov 1982 sampai 1984 dan Chernenko 1984 sampai 1985. Dan pada tahun-tahun itu Gorbachev menjadi anggota terkemuka Politburo. Chernenko meninggal pada 11 Maret 1985. Dan sehari kemudian Gorbachev ditunjuk sebagai sekretaris umum. Politburo mengadakan pemilihan secara rahasia, tetapi isunya pemilihan Gorbachev hanya berselisih kecil mengalahkan Viktor Grishin, sosok yang cukup konservatif. Betapa sejarah akan berbeda ketika 2 atau 3 orang memilih yang sebaliknya.
Tidak seperti pemimpin Soviet lainnya, Gorbachev melakukan perjalanan ke luar negeri. Prancis 1966, Italia 1967, Kanada 1983, sebelum dia menjadi pemimpin partai. Jadi begitu dia terpilih, banyak negara-negara barat berharap Gorbachev akan menjadi pemimpin yang lebih modern dan liberal daripada pendahulunya. Nyatanya hal ini menjadi kenyataan, namun tidak satu pun orang yang mampu mengantisipasi betapa cepat dan besarnya reformasi yang akan dia buat. Uni Soviet berhadapan dengan begitu banyak masalah serius ketika Gorbachev memegang dapu kekuasaan dan diperburuk oleh kekacauan keuangan yang disebutkan belanja besar pemerintah untuk senjata perang. Sambil berharap perlombaan senjata berakhir, dia segera menerima proposal Presiden Amerika, Ronald Reagan, untuk melakukan konversi tingkat tinggi. Kedua pemimpin tersebut bertemu dalam 4 kali kesempatan di Jenewa 1985, Reykjavik 1986, Washington 1987, dan di Moskow 1988. Hasil paling dramatis perjanjian pembatasan persenjataan yang ditandatangani pada Desember 1987. Inilah perjanjian pertama yang benar-benar mengurangi jumlah senjata nuklir yang memiliki kekuatan besar. Bahkan seluruh misil kelas jarak menengah dimusnahkan. Tindakan lain yang mengurangi ketegangan internasional adalah keputusan Gorbachev untuk menarik pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. Pasukan Soviet telah menduduki negara tersebut pada 1979 selama masa kepemimpinan Brezhnev, dan secara militer pada awalnya dianggap berhasil. Tetapi setelah keputusan Reagan memasok para gerilyawan Afghanistan dengan misil-misil Stinger yang benar-benar mengurangi keefektifan kekuatan udara Soviet, terjadi perubahan arus dan pasukan Soviet terjebak dalam perang tiada henti. Negara-negara luar sudah berulang kali mengkritik pendudukan Soviet atas Afghanistan, dan perang tersebut juga memakan biaya besar dan tidak populer di negaranya sendiri. Tetapi Brezhnev, Andropov, dan Yermenko, dan pada awalnya Gorbachev juga termasuk, tidak ada yang setuju menarik ini, takut kehilangan muka. Namun akhirnya Gorbachev memutuskan untuk mengakhiri kekalahannya, dan pada awal tahun 1988 dia menandatangani persetujuan terkait penarikan semua pasukan Soviet. Penarikan tersebut diselesaikan pada tanggal yang disetujui pada Februari 1989. Perubahan kebijakan luar negeri ini cukup dramatis. Bagian terbesar dari usaha Gorbachev terkait dengan masalah domestik. Sejak awal dia melihat bahwa program besar perestroika, restrukturisasi, diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dalam perekonomian Soviet. Salah satu aspek restrukturisasi ini kekuasaan Partai Komunis yang sebelumnya memiliki kuasa penuh atas pemerintahan Soviet dikurangi cukup banyak di bawah pemerintahan Gorbachev. Pada tingkat ekonomi, restrukturisasi juga terjadi pada perizinan perusahaan swasta di beberapa bidang. Perlu dicatat bahwa Gorbachev selalu bersikeras bahwa dirinya mengikut setia Marx dan Lenin dan penganut kuat sosialisme. Tujuannya, kata dia, hanya sedikit mereformasi sistem komunis sehingga dapat berfungsi lebih baik. Mungkin reformasi Gorbachev yang paling revolusioner adalah kebijakan Glasnost atau keterbukaan yang dikeluarkan Gorbachev pada 1986. Salah satu aspek Glasnost
adalah pemerintahan yang lebih terbuka dan terus terang dalam menjalankan kegiatan dan acara-acara rakyat. Aspek lain memberikan kebebasan bagi pribadi atau khalayak ramai mendiskusikan masalah politik. Tempat-tempat umum di mana berbagai pendapat diungkapkan, yang pada beberapa tahun sebelumnya dapat membawa seseorang ke balik penjara, mungkin hukuman mati pada masa pemerintahan Stalin, kini menjadi tempat umum di bawah glasnost. Para wartawan Soviet pun kini mampu mengkritik kebijakan pemerintahan, Partai Komunis, pejabat tinggi pemerintah, bahkan Gorbachev. Langkah penting lainnya dalam demokratisasi pemerintahan Uni Soviet terjadi pada 1989, ketika pemilu populer diselenggarakan guna memilih parlemen Soviet yang baru, Deputi Dewan Rakyat. Pemilu ini tentulah bukan pemilu bebas seperti yang terjadi di negara-negara barat. 90% kandidatnya merupakan anggota Partai Komunis yang berkuasa dan tidak boleh diikuti oleh partai politik lainnya. Namun pemilu berlangsung dengan pemungutan suara rahasia. Mereka memang memilih seorang kandidat dan suaranya dihitung dengan jujur. Peristiwa itu merupakan yang paling mendekati pemilu bebas sejak komunis berkuasa pada 1917. Hasil pemilihan tersebut mendekati sedekat hukum yang berlaku, suara ketidakpercayaan dalam Partai Komunis. Banyak pemimpin partai garis lama, termasuk beberapa yang tidak ada lawannya, kalah, dan beberapa penentang keras justru terpilih. Selain reformasi luar biasa di dalam tubuh pemerintahan Uni Soviet, tidak seorang pun yang mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di Eropa Timur pada 1989 sampai 1990. Seluruh daerah telah diduduki pasukan Rusia menjelang akhir Perang Dunia Kedua, dan pada 1940-an dikuasai rezim komunis yang benar-benar tunduk pada Uni Soviet. Mencapai 6 negara, Bulgaria, Rumania, Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, dan Jerman Timur. Rezim-rezim ini umumnya tidak populer, tetapi pemimpin mereka dengan dukungan agen rahasia dan tentara berkuasa lebih dari 40 tahun. Bahkan ketika ada satu pemberontakan yang berhasil menggulingkan salah satu tirani komunis, seperti yang telah terjadi Hungaria pada 1956, tentara Soviet segera mengembalikan kekuasaan komunis. Walaupun pemilu di Polandia pada Juni 1989 jelas menunjukkan betapa sedikitnya dukungan yang dinikmati komunis di daerah ini, seperti pada September 1989, kendali komunis dan Rusia atas Eropa Timur sepertinya aman. Namun di akhir tahun, seluruh sistem runtuh seperti rumah-rumahan kartu yang terkena gempa. Masalah-masalah pun mulai muncul di Jerman Timur. Sejak pendirian tembok Berlin yang ditentang semua orang pada 1961, banyak rakyat Jerman Timur yang berharap dapat melarikan diri ke Jerman Barat, dan banyak yang ditembak mati saat hendak melewati tembok demi kebebasan. Selama bertahun-tahun, tembok itu simbol kesuraman yang menjadikan Jerman Timur dan bahkan semua rezim komunis tak lebih dari penjara. Masyarakat Jerman Timur juga tidak bisa menyeberang ke Jerman Barat lewat jalan lain, karena pemerintah mereka telah menutup seluruh perbatasan dan membangun pagar-pagar berduri, alarm, patroli militer, dan ranjau-ranjau untuk menghalau calon-calon pelarian. Namun pada 1988 dan 1989, banyak masyarakat Jerman Timur yang berhasil melarikan diri dengan rute tidak langsung, dengan pertama-tama pergi ke negara Eropa Timur lainnya yang memang legal,
dan dari sana pergi ke Jerman Barat. Pada Oktober 1989, Erich Honecker, komunis kuat dan garis keras yang telah memimpin Jerman Timur selama bertahun-tahun, berusaha menutup rute pelarian alternatif. Beberapa hari kemudian, muncullah demonstrasi besar-besaran di Berlin Timur, memprotes tindakan Honecker. Dalam krisis ini, Gorbachev mengunjungi Berlin, mendesak Honecker untuk tidak menunda-nunda reformasi, memperingatkan dia untuk tidak menekan demonstrasi dengan kekuatan, dan memastikan bahwa tentara Soviet ada sekitar 380.000 pasukan di Jerman Timur pada saat itu, tidak akan digunakan untuk menghambat populasi Jerman Timur. Perkataan Gorbachev mencegah pertumpahan darah antara polisi Jerman Timur dan pasukan Jerman Timur, sehingga meningkatkan kepercayaan diri para demonstran. Dalam beberapa hari, serangkaian demonstrasi massal besar-besaran mulai timbul di berbagai kota di Jerman Timur. Dalam waktu 2 minggu, Honecker dipaksa mengundurkan diri. Namun karena penggantinya, Egon Krenz, juga seorang komunis, dan karena perbatasan masih ditutup, demonstrasi massal pun berlanjut. Akhirnya pada 9 November, Krenz mengumumkan bahwa tembok Berlin akan dibuka dan masyarakat Jerman Timur dipersilakan menyeberang dengan bebas ke Jerman Barat. Beberapa pengumuman menimbulkan gegap gempita, sedangkan yang lainnya mendapat konsekuensi dengan cepat dan dalam. Dalam beberapa hari, jutaan penduduk Jerman menyeberangi perbatasan untuk melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa kehidupan di Jerman Barat. Apa yang mereka lihat meyakinkan diri mereka bahwa 44 tahun kepemimpinan komunis telah merenggut kebebasan dan kekayaan mereka. Perobohan tembok Berlin membenarkan banyak sekali pendapat filsuf, bukan karena faktanya, tetapi cara orang memandang mereka. Pada hari-hari pertama setelah pernyataan Krenz, tembok Berlin masih tetap utuh secara fisik, dan pada prinsipnya pemerintahan Jerman Timur dapat menutup kembali perbatasan tersebut kapan saja. Tetapi orang-orang bersikap seolah-olah perbatasan itu akan terbuka selamanya. Dan karena semua orang bersikap seperti ini, efeknya sama dengan jika tembok Berlin benar-benar dihilangkan secara fisik. Sepanjang Eropa Timur, orang-orang bereaksi untuk menghancurkan tembok Berlin seperti rakyat Prancis ketika menuntut penghancuran Bastille 2 abad sebelumnya. Sebuah tanda dramatis bahwa para tirani telah kehilangan kekuatan untuk menindas. Dalam negara setelah negara, rakyat bangkit menentang pemimpinnya dan menyingkirkan rezim komunis yang telah memerintah mereka begitu lama. Di Bulgaria, Todor Zhivkov yang memimpin negara tersebut dengan tangan besi selama 35 tahun, segera dipaksa untuk mengundurkan diri 10 November 1989. 1 minggu kemudian, demonstrasi besar-besaran muncul di Praha, saat itu ibu kota Cekoslovakia. Pada 10 Desember, demonstrasi ini berhasil membuat Presiden Gustav Husak mengundurkan diri, dan Partai Komunis melepaskan kekuasaannya. Tahta kepresidenan Husak segera digantikan oleh Václav Havel, seorang oposan terkemuka yang awal-awal bulan pada tahun tersebut dipenjara sebagai tahanan politik. Perubahan bergulir lebih cepat di Hungaria. Di sana pemerintahan telah mengizinkan partai-partai oposisi pada Oktober 1989. Kemudian pemilu bebas dilangsungkan pada 26 November. Partai Komunis kalah telak oleh partai-partai baru ini,
yang kemudian kekuasaan komunis pun dialihkan tanpa pertumpahan darah. Di Polandia, peristiwa-peristiwa bergulir lebih cepat, dan di akhir tahun partai pemenang anti-komunis memutuskan menghapus sosialisme sepenuhnya dan memasukkan sistem sempurna ekonomi pasar bebas yang dimulai pada 1 Januari 1990. Egon Krenz di Jerman Timur mungkin berharap bahwa dengan pendirian perbatasan, dia akan menenangkan pihak oposisi dan mengakhiri protes-protes. Tetapi ternyata tidak berhasil. Protes-protes terus bergulir dan Krenz mengundurkan diri sebagai kepala negara pada 3 Desember 1989. 4 hari kemudian, pemerintah sepakat mengadakan pemilihan umum terbuka, dan hasilnya tidak mengejutkan, Partai Komunis kalah telak. Negara yang terakhir melepaskan diri adalah Rumania, tempat seorang diktator keras, Nicolae Ceausescu, diputuskan tidak melepaskan kekuasaannya. Ketika demonstrasi menentang kepemimpinannya muncul di Timisoara pada 15 Desember, dia menyuruh pasukan menembak kerumunan tersebut, tetapi masyarakat yang marah tidak akan mempan ditekan. Demonstrasi pun berlanjut dan kemudian menyebar ke kota-kota lain. Pada 25 Desember, Ceausescu lengser, ditangkap dan dihukum. Domino terakhir telah jatuh di Eropa Timur. Peristiwa-peristiwa ini segera memicu: 1. Penarikan pasukan Soviet dari Cekoslovakia dan Hungaria. 2. Pemilu adil di negara-negara yang baru merdeka. Umumnya, partai-partai komunis mengalami kegagalan. 3. Menyingkirkan paham Marxis di beberapa negara-negara lain yang telah menjadi negara rekanan Soviet, misalnya Mongolia dan Ethiopia. 4. Penyatuan kembali Jerman yang rampung pada Oktober 1990. Namun perubahan yang paling penting adalah pesatnya pertumbuhan pergerakan nasionalis di dalam pemerintahan Uni Soviet. Walaupun namanya Republik Sosialis Uni Soviet, namun kenyataannya negara tersebut tidak pernah bersatu. Namun hanyalah pengganti Kaisar Rusia kuno yang dipimpin oleh para Tsar. Orang-orang yang dikumpulkan oleh sebuah penaklukan, penjara rumah suatu bangsa. Begitulah dunia barat menggambarkan kekaisaran para Tsar. Banyak orang yang tetap berusaha untuk merdeka, seperti yang dilakukan rakyat kerajaan kuno Inggris, Perancis, dan Jerman menginginkan kemerdekaan. Namun mustahil untuk mengungkapkan di depan massa atas aksi ini di bawah tangan besi Stalin, atau di bawah penggantinya yang tidak terlalu brutal, tetapi juga keras. Namun di bawah glasnost Gorbachev, keinginan para nasionalis ini dapat diungkapkan, dan hal itu tidak perlu waktu lama. Sebelum pergerakan yang sudah dirancang pun bermunculan. Kerusuhan terjadi di Estonia, Latvia, Moldavia, dan beberapa negara Republik Soviet. Tetapi di negara kecil Lituania lah yang menjadi titik tolaknya. Pada 11 Maret 1990, setelah pemilihan umum di mana penggantian selalu menjadi masalah prinsip yang kerap dipertanyakan, Parlemen Lituania mengumumkan dengan tegas kemerdekaan penuh atas Uni Soviet. Secara teknik, rakyat Lituania memiliki haknya. Selama puluhan tahun, konstitusi Soviet telah memasukkan ketetapan yang memperbolehkan republik manapun untuk melepaskan diri. Namun sebelum kepemimpinan Gorbachev, ketetapan tersebut selalu dipahami bahwa usaha apapun untuk melakukan hak tersebut akan ditindak keras, dan konsekuensi yang menyedihkan bagi siapapun yang memicu usaha tersebut.
Reaksi Gorbachev justru menarik. Dia segera menyatakan bahwa aksi di Lituania itu ilegal dan terancam hukuman berat jika tidak menghentikan tindakannya, menjatuhkan embargo ekonomi, dan memparadakan tentara Soviet di sepanjang ibu kota Lituania untuk menunjukkan kekuatan militernya. Tetapi dia tidak mendobrak perbatasan provinsi dengan serangan langsung militer. Dia juga tidak melancarkan tampak atau bahkan melakukan penangkapan para pemimpin Lituania, seperti yang pasti akan dilakukan Stalin. Lituania adalah negara kecil dan secara ekonomi maupun militer tidak penting bagi Uni Soviet. Namun contoh yang diperlihatkan Lituania itu sangatlah penting. Ketika usaha rakyat Lituania tidak mendapat tekanan keras, para nasionalis di seluruh bagian Republik Soviet yang lain meraih harapan dan keberanian. Dalam waktu 2 bulan, Parlemen Latvia juga mengumumkan deklarasi merdeka dari Uni Soviet. Lalu pada 12 Juni 1990, Rusian SSR, republik terbesar di Uni Soviet, mengumumkan kekuasaannya. Tidak benar-benar sebuah deklarasi kemerdekaan, tetapi cukup mendekati. Pada akhir tahun, satu persatu bermuncullah deklarasi kemerdekaan atau deklarasi kekuasaan dari 15 Republik Soviet. Wajar saja perubahan besar yang diuraikan oleh tindakan-tindakan Gorbachev dan tidak melakukan apa-apa saat kritis. Ini menimbulkan kekhawatiran besar dari para pemimpin garis lama dari Partai Komunis dan tentara Soviet. Pada Agustus 1991 dinyatakanlah kudeta. Gorbachev ditangkap dan tampaknya para pemimpin kudeta akan berhasil menghentikan reformasi yang telah dilakukan Gorbachev. Namun para pemimpin terkemuka di Uni Soviet yang paling dikenal adalah Boris Yeltsin, Presiden Republik Rusia, menentang aksi kudeta tersebut. Begitu juga mayoritas penduduk Rusia, dan aksi itu pun dihentikan dalam beberapa hari. Setelah kegagalan kudeta, peristiwa demi peristiwa pun terjadi dengan kecepatan penuh. Partai Komunis segera lumpuh, kegiatannya dilarang, dan propertinya disita. Lalu pada akhir tahun, semua komponen Republik Uni Soviet memisahkan diri, dan Uni Soviet pun secara resmi membubarkan diri. Para pemimpin yang hanya menginginkan sistem komunis direformasi segera disingkirkan oleh orang-orang seperti Boris Yeltsin yang ingin menghapuskan sistem komunis sepenuhnya. Gorbachev sendiri mengundurkan diri dari jabatannya pada Desember 1991. Kemudian pertanyaan selanjutnya pun muncul. Sebenarnya seberapa besar tanggung jawab Gorbachev sendiri atas perubahan yang terjadi selama dia memimpin? Berbagai reformasi ekonomi dilakukan di Uni Soviet, berada di bawah kepemimpinannya. Namun menurut saya, dia tidak terlalu berperan besar dalam hal ini. Secara umum, reformasi terpaksa dilakukan melihat sistem Soviet yang jelas-jelas mengalami kegagalan, dan perubahan yang dia lakukan itu terlalu kecil dan terlambat. Bahkan hasil buruk ekonomi Soviet merupakan penyebab utama lengsernya Gorbachev. Namun Gorbachev berhak dihargai atas perannya dalam membebaskan Eropa Timur. 6 negara telah terbebas dari kendali Rusia, dan perubahan ini tidak dapat diputar balikan. Pengaruh pribadi Gorbachev terhadap apa yang telah terjadi pun tidak dapat diragukan. Gerakan reformasi di Eropa Timur didorong oleh liberalisasi yang tumbuh di Rusia itu sendiri, juga didukung oleh berbagai pernyataannya bahwa dia ingin membebaskan negara-negara Eropa Timur. Lalu pada saat-saat penting, Oktober 1989,
Ketika demonstrasi massa di Jerman Timur mulai terjadi, Gorbachev turun tangan. Dalam kondisi serupa, para pemimpin Soviet sebelumnya selalu memanggil tentaranya dan menggunakan tindakan brutal yang diperlukan untuk menekan para pemberontak. Namun pada Oktober 1989, Gorbachev masuk untuk membujuk rezim Honecker untuk tidak menekan para demonstran dengan kekerasan. Kita tahu konsekuensi dari keputusan tersebut. Sama halnya keputusan Gorbachev untuk tidak menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan pemberontakan Lituania cukup tepat mendorong pemisahan diri dari republik-republik Soviet lainnya. Pengaruh Gorbachev yang tidak kalah penting adalah pembatasan penggunaan militer dan mengakhiri Perang Dingin. Banyak orang yang merekomendasikan Ronald Reagan sebagai orang yang berhak mendapatkan penghargaan atas hal ini. Pertama, dengan menunjukkan bahwa Amerika Serikat jauh lebih mampu menanggung biaya kompetisi senjata dari Uni Soviet. Reagan memainkan peranan penting saat meyakinkan para pemimpin Soviet untuk mengakhiri Perang Dingin. Kemudian mereka pun memperdebatkannya karena hanya perlu dua partai untuk mengambil keputusan. Penghargaan atas kesepakatan pembatasan senjata setidaknya harus dibagi rata antara Gorbachev dan Reagan. Sudut pandang seperti itu mungkin akan tepat jika Perang Dingin sama-sama disebabkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun bukan begitu yang terjadi. Perang Dingin disebabkan ekspansi militer yang dilakukan Stalin dan para penggantinya. Dan respons Amerika pada dasarnya hanyalah mempertahankan diri. Selama para pemimpin Soviet bercita-cita menyebarkan komunisme di dunia, negara barat tidak ada cara lain mengakhiri konflik kecuali menyerah. Ketika seorang pemimpin Soviet tampaknya hendak mengindahkan tujuan tersebut, Perang Dingin yang seolah tak ada akhirnya itu pun segera berakhir. Gorbachev berhak mendapat penghargaan lebih banyak untuk perubahan politis yang dia lakukan di dalam pemerintahan Uni Soviet. Berkurangnya kekuasaan Partai Komunis, berkembangnya glasnost, pesatnya kemajuan kebebasan pers dan kebebasan bicara, demokrasi negara yang sesungguhnya. Tidak satu pun dari hal ini yang akan mencapai hasil seperti itu jika tidak ada Gorbachev. Glasnost bukanlah sesuatu yang dipaksakan padanya oleh tekanan-tekanan populer, juga bukan kebijakan yang dituntut oleh para anggota Politburo yang lain. Semua itu ide Gorbachev, dan dia mempromosikannya dan terus mendukungnya walau ada pertentangan dari pihak lain. Mungkin glasnost lah yang lebih berperan penting dalam menggulingkan sistem Soviet. Revolusi terjadi tanpa perlu ada kekerasan, setidaknya hingga saat ini. Benar-benar merupakan prestasi. Semua itu karena kebijakan-kebijakan Gorbachev serta kepemimpinannya memegang bagian yang tidak kecil untuk mewujudkan hal ini. Telah ada pernyataan bahwa kebanyakan dari hasil-hasil tindakan Gorbachev seperti penyatuan Jerman, perpecahan Uni Soviet, dan keruntuhan komunisme tidak pernah dilakukan dengan sengaja. Mungkin, tetapi hal itu tidak mengurangi pengaruh penting yang dimiliki Gorbachev. Pengaruh seorang pemimpin politik atau orang lain ditentukan oleh efek dari tindakan-tindakannya, bukan dari niatnya. Tentu saja banyak orang, kebanyakan dari mereka sangat anti-komunis, yang berkontribusi atas penghancuran Marxisme. Mantan komunis seperti Arthur Koestler dan Whittaker Chambers yang memperingatkan bangsa barat tentang sifat-sifat alami sistem komunis.
para oposisi Soviet seperti Andrei Sakharov dan Alexander Solzhenitsyn yang membiarkan nyawa mereka terancam demi mengungkapkan kenyataan di dalam Rusia itu sendiri. Para pejuang gerilya seperti para pemberontak di Afghanistan, Angola, dan Nicaragua yang bertempur dengan berani untuk mengadang pemerintahan komunis, mengancam keamanan negara-negara tersebut. Juga para pemimpin Amerika Serikat seperti Harry Truman dan Ronald Reagan yang memanfaatkan persenjataan Amerika, sumber-sumber finansial Amerika, contoh kebebasan Amerika, jaminan mengadang penyebaran komunisme, serta menghapuskan komunisme sepenuhnya. Namun tanpa mengecilkan usaha-usaha orang lain ini, dan masih banyak lagi. Ketika Gorbachev mengambil alih dapuk pemerintahan 1985, tidak ada yang mengantisipasi keruntuhan komunisme. Ternyata sudah begitu dekat. Tentu saja, jika seseorang seperti Lenin atau Stalin yang terpilih pada 1985 untuk mengepalai negara Soviet, pemerintahan yang represif itu mungkin akan tetap berkuasa dan perang dingin akan terus berlanjut. Namun bukan Stalin, tetapi Mikhail Gorbachev lah yang terpilih pada 1985 untuk mengepalai Soviet dan Partai Komunis yang telah memimpin Rusia sejak berdirinya. Kebijakan-kebijakan yang dia adopsi dan usaha-usaha dialah yang memberikan hasil seperti itu. Tanpa menghiraukan niatnya, dia telah mengubah dunia kita selamanya.